Hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih merasakan betapa besar karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmatul faragh, nikmat waktu luang yang kita diwanti-wanti oleh Rasulullah agar kita tidak termasuk orang yang maghbulun fihi katsirun minan nas, orang yang dilalaikan oleh waktu luang, orang yang ditipu oleh waktu luang. Dan kita bersyukur bahwa waktu luang yang kita miliki dapat kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga bulan Ramadan sebagai sebuah kesempatan bagi kita dapat kita jadikan momentum untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam perjalanan hidup kita menjadi seorang muslim. Kita makna suatu keikhlasan, ketulusan, bahwa kita melakukan amal-amal ini semuanya semata-mata karena imanan wahtisaban. Dasarnya adalah iman, dasarnya adalah mengejar ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wa akhwat fillah, hafizakumullah. Ramadan memiliki tema yang besar. Tema besar Ramadan adalah menjauhkan kita dari api neraka dan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Semua aktivitas ibadah, baik yang khusus ada di bulan Ramadan atau meningkat ketika berada di bulan Ramadan, yang sebelumnya juga sudah ada amalan ibadah itu, semuanya saya kira bermuara pada dua hal tadi: selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan dua hal ini, dua-duanya harus menjadi prioritas kita. Di antara dua prioritas itu tentu langkah pertama, langkah awal yang menjadi konsentrasi kita adalah selamat dari neraka. Karenanya selamat dari neraka ini lebih didahulukan daripada dimasukkan ke dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa itu akan merasakan kematian, maka Allah katakan faman zuhziha 'anil nar, baru wa udkhilal jannah. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenapa demikian? Karena kalau kita masuk surga ternyata enggak selama di neraka, maka pasti kita juga sengsara. Sedetik saja kita masuk ke dalam neraka itu sudah enggak sabar dan tidak tahan kita berada di dalam neraka, walaupun hanya sebentar. Dan kita tidak ingin walaupun hanya sebentar tersentuh atau terserempet api neraka saja sudah tidak menginginkan hal tersebut. Karena di alam barzakh pun salah satu siksaan alam barzakh, orang-orang yang meninggal dunia berada di alam kubur sebelum dibangkitkan hari kiamat, adalah dibukanya pintu neraka dan orang-orang yang ada di kubur itu merasakan panasnya api neraka yang sangat luar biasa. Disebabkan karena dosa-dosa yang memang balasannya itu sudah disegerakan ketika berada di alam barzakh. Jadi ada orang-orang yang masuk surga tanpa harus masuk ke dalam neraka. Syaratnya apa? Nggak ada dosa. Atau ada dosa sudah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dari neraka. Yang kemudian menentukan dia berada di posisi yang mana itu adalah, ya, di posisi yang mana di surga itu adalah
amal-amal kebaikan yang melahirkan pahala-pahala yang sesuai dengan amalannya. Semakin besar pahalanya, maka semakin tinggi pula seseorang berada di dalam surga. Tapi orang yang berada di posisi yang tinggi di dalam surga belum tentu dia akan belum tentu dia akan selamat dari api neraka. Ketika ada orang yang luar biasa ibadahnya, hebat ibadahnya, tetapi dia masuk ke dalam golongan orang yang meninggal dunia masih membawa dosa, dan dosanya itu tidak diampuni oleh Allah selama dia berada di alam barzakh, dan juga tidak mendapatkan masyiatullah berupa maghfirah di alam akhirat, maka akan masuk ke dalam neraka. Celakanya adalah kalau kemudian dosa-dosa itu menggerogoti amal-amal solehnya. Jadi ada golongan orang yang masuk ke dalam surga, tetapi dia juga mencicipi masuk ke dalam neraka. Semakin besar dosanya, semakin lama di neraka. Yang barangkali bahkan ada yang tersisa hanya iman saja. Tinggal iman, bahkan imannya adalah mithqalu dzarratin min iman. Maka kata Allah, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan sekecil sebiji dzarrah. Dan ini golongan yang kedua yang walaupun akan masuk ke dalam surga tidak ingin kita seperti itu. Orang masuk ke dalam surga juga ada orang yang sekedar masuk ke dalam surga tapi levelnya rendah. Ada orang yang masuk ke dalam surga levelnya tinggi. Kedudukannya tinggi, derajatnya tinggi. Karena surga itu ada 100 derajat. Satu derajat dengan derajat yang lainnya itu sejauh antara jarak bumi dan langit. 100 tingkat. Maka kalau ada orang yang masuk ke dalam surga, tapi amalnya nggak banyak, maka dia sekedar masuk ke dalam surga. Oleh karenanya kalau ada orang yang amalnya banyak, pahalanya banyak, tapi dosanya juga banyak, maka dia akan masuk ke dalam keduanya. Jadi ada golongan orang yang pahalanya banyak, nggak ada dosa. Ini tentu yang diharapkan. Tidak pernah masuk ke dalam neraka, dan di surga levelnya tinggi. Ada orang yang masuk ke dalam surga tapi amalnya dikit, baru masuk surga, baru masuk Islam terus meninggal. Gak lama, kemarin jadi mu'alaf, hari ini meninggal. Amalnya gak banyak, tapi kan gak punya dosa. Karena al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Masuk surga, tapi masuk surganya tentu levelnya beda. Makanya anak-anak yang belum balik, mereka nggak punya dosa, tapi juga nggak punya amal karena belum dicatat amal perbuatannya, masuk surga. Tapi mereka menjadi pelayan-pelayan surga, wildanun mukhalladun, menjadi wildan. Dan yang paling celaka adalah orang yang masuk ke dalam neraka dan tidak dari neraka. Dan itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Mereka masuk ke dalam neraka khalidina fiha. Maka Ramadan ini kalau kita lihat tidak hanya ada janji-janji masuk ke dalam surga, tapi juga janji-janji selamat dari neraka. Di antaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang datangnya Ramadan, maka dua hal ini juga ditampilkan. Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Yang pertama adalah tuftahu fihi abwabul jannah, yang kedua adalah tughlaqu fihi abwabul jahim.
Ramadan adalah bulan yang berkah. Allah wajibkan di bulan Ramadan itu puasa buat kalian yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Di bulan Ramadan kita punya kesempatan yang banyak agar kita meraih surga. Tapi juga wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Banyak amal-amal yang bisa menjauhkan kita dari api neraka dan juga meminimalisir atau minimalnya ya, amalan-amalan yang kemudian memasukkan kita ke dalam neraka. Karena ketika kita berada di bulan Ramadan kita bisa meminimalisir ya kemaksiatan-kemaksiatan kita. Maka kalau kita tidak bisa melakukan amal soleh, paling tidak jangan melakukan kemaksiatan. Maka orang yang melakukan hal-hal yang mubah, ya, orang sedang makan, orang sedang tidur, orang bercanda, ya, memang tidak melakukan amal-amal soleh, tidak mendapatkan pahala, tidak ya, berpeluang untuk mendapatkan ya, balasan surga, tetapi paling tidak di situ adalah kita tidak melakukan amal kemaksiatan. Paling tidak kita selamat dari neraka. Karena orang makan tidak diancam dari neraka, tidak ya diancam dengan masuk ke dalam neraka. Demikian pula kalau kemudian kita berbicara tentang Ramadan, maka Ramadan juga akan menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan dari kemaksiatan kita selama 11 bulan, dan itu menyelamatkan neraka, menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi Ramadan yang kita lakukan hari ini dengan seluruh ibadah yang kita lakukan, dengan Ramadan tahun yang lalu, dengan seluruh ibadah yang sudah kita lakukan, itu akan menyelamatkan kita dari neraka. Kenapa? Karena Ramadan, antara dua Ramadan itu mengampuni dosa-dosa kita, dan dosa inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ketika dihapus oleh Allah, maka alasan untuk masuk neraka sudah tidak ada. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ujtunibatil kabair. Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa kita selama dosa besar itu ditinggalkan. Kemudian Ramadan selain yang tadi menjadi sarana bagi kita untuk jauh dari neraka, juga Ramadan menjanjikan kita masuk ke dalam surga dengan level yang tinggi, dengan bertabur pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan. Dalam sebuah ya hadis yang sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian lagi menhasankannya, ya. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai daripada ibadah yang wajib, dan kerjakanlah ibadah-ibadah yang sunnah hingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan barang siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya, maka di bulan Ramadan, maka itu sama saja ia melakukan kewajiban di luar Ramadan sebanyak 70 kali lipat. Demikian pula ketika melakukan amal-amal yang sunnah, amal-amal yang sunnah itu juga dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Jadi Ramadan ternyata menghadirkan kelipatan-kelipatan pahala, dan itu menjanjikan kita masuk ke dalam surga dengan level yang tinggi, karena semakin banyak pahala semakin tinggi derajatnya. Apalagi di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya, juga memiliki fungsi ganda. Satu sisi ya kan, man shalla lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu jika didasari dengan iman dan meraih ridha Allah. Dan itu menyelamatkan kita dari api neraka karena dosa-dosa kita selama itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Lailatul Qadar menjanjikan ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Menjanjikan bahwa malam itu semua ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. Ya. Demikian pula ibadah puasa juga memiliki fungsi ganda, menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Atau dalam hadis yang lainnya, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adahu Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah kecuali ia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharifan, 70 kharif. Dan 1 kharif itu adalah 80 tahun perjalanan. 1 hari 80 kali 70, 5.600 tahun perjalanan. 1 hari puasa selamat dari neraka. Tapi juga puasa menjanjikan kita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan punya pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada 1 pintu yang dikenal dengan nama Ar-Rayyan. Yadkhulu fihi minhu shaimun yaumal qiyamah, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Tidak ada yang masuk ya melalui pintu Rayyan itu selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Lalu tidak ada orang yang masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Fa idza dakhalu, kalau sudah masuk semuanya, ughliqa, pintu itu ditutup. Ya. Pintu itu ditutup. Juga menghadirkan puasa, menghadirkan pahala yang tiada ada hitungannya, tidak ada hitungannya. Ya kan? Kullu amali ibni Adam lahu illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini juga menunjukkan bahwa puasa tidak ada hitungan yang cukup untuk menghitung pahala orang yang berpuasa. Ya, enggak ada kalkulator yang bisa menghitung angka pahala yang diberikan oleh Allah kepada puasa, orang yang berpuasa. Fa innahu li, puasa itu punya aku, wa ana ajzi bihi, dan biarkan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Ini puasa juga punya fungsi ganda, ya kan? Menyelamatkan orang dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Bukan hanya puasa, seluruh rukun Islam itu juga punya fungsi ganda. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anin nar." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku 1 amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi tidak hanya minta supaya masuk ke dalam neraka, karena kalau itu saja bisa juga masuk ke dalam neraka. Tapi wa yuba'iduni 'anin nar, dia juga meminta amalan ini bisa menyelamatkan, menjauhkan dari api neraka. Apa jawab Nabi? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau sembah Allah dan jangan kau sekutukan dengan sesuatu. Ini adalah implementasi daripada syahadat, pengganti daripada syahadat. Karena setelahnya adalah rukun-rukun Islam yang lain. Wa tuqimus shalah.
kau kerjakan sholat, wa tu'tiyaz zakat, kau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kau puasa Ramadan, wa tahujjal baita, kau haji di Baitullah. Udah di situ rukun Islam yang 5 ini kalau kita kerjakan semuanya, maka arahnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yudkhilunal jannah, masukkan kita ke dalam surga, wa yubaiduna 'anil nar, menjauhkan kita dari api neraka. Demikian pula amalan Ramadan yang lain seperti tarawih atau qiyamul lail. Tarawih juga punya fungsi ganda. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan pahala yang berlimpah, tapi juga qiyamul lail atau sholatul tarawih ini akan menjauhkan kita dari api neraka. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mau qiyamul Ramadan, dasarnya iman, orientasinya ihtisab, mencari ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Dan diampuni dosa artinya selamat dari neraka. Juga hadis sahihain diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia mengatakan di zaman Nabi ada seorang laki-laki, kalau dia bermimpi, maka dia selalu ceritakan mimpinya itu kepada Nabi. Jadi ada seseorang ini pengennya mimpinya itu disampaikan kepada Nabi, ceritakan kepada Nabi. Fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussuha ala Rasulillah. Maka Ibnu Umar ini punya keinginan, kalau aku bermimpi maka aku mau diceritakan kepada Nabi. Ya, seperti orang yang tadi itu. Ya. Walaupun nggak disebut namanya, nggak dikenal, ya, tapi dia punya keistimewaan, mimpi-mimpinya itu selalu diceritakan kepada Nabi, dan itu ingin diikuti oleh Ibnu Umar. Aku ingin kalau aku bermimpi maka aku ceritakan mimpiku itu kepada Nabi. Wa kuntu ghulaman syaban, dan saat itu aku masih remaja, masih pemuda. Dan suatu hari wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah. Dan suatu hari aku bermimpi di masjid di masa Rasulullah masih hidup. Faraitu fin naumi, di tidur itu aku melihat ka'anna malakaini akhadhani, ada 2 malaikat yang membawaku. Fadhahaba bi ilan nar, malaikat 2 itu membawaku ke neraka. Ya, malaikat itu membawa aku ke neraka. Dan ternyata neraka itu seperti sumur yang sangat-sangat dalam, yang memiliki 2 tanduk di atasnya. Dia melihat seperti itu. Wa idza fiha unasun qad araftuhum, ternyata di dalam neraka itu banyak manusia yang aku kenal. Ini si fulan ada di neraka. Faja'altu aqulu, maka aku kemudian berkata, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Falaqiyana malakun akhar, lalu aku berjumpa dengan malaikat yang lain. Faqala li, dia berkata kepadaku, lam tura', janganlah kamu takut, gak usah takut, tidak usah takut. Lalu faqasastuha ala Hafsah, lalu keesokan harinya aku ceritakan kepada saudara perempuanku yaitu Hafsah. Faqasadha Hafsatu ala Rasulillah, Hafsah kemudian menceritakan kisah adiknya itu kepada Rasulullah. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Umar, kalau dia mau mengerjakan salat malam. Ini dalil menunjukkan bahwa qiyamul lail akan menjadi perisai
benteng bagi kita dari api neraka. Dan juga orang yang sholat malam mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Tidak hanya menyelamatkan kita dari api neraka, tapi juga menyelamatkan kita tapi juga akan memasukkan kita ke dalam surga. Seperti dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyuhan nas, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulu al jannata bisalam. Ya, atau ada berikutnya afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang salat di malam hari sedangkan manusia sedang tidur itu akan menjadikan kita tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam neraka dengan selamat. Kemudian juga sebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Asma binti Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Manusia nanti akan digiring di hari kiamat di satu lapangan yang sangat besar, sa'idin wahidin. Di satu tanah yang tanah satu yang sangat luas. Fayunadi munadin, lalu ada yang memanggil-manggil ketika berada di yaumil mahsyar. Ada yang memanggil-manggil. Ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Mana orang-orang yang lambungnya jauh dari kasur. Ini adalah kata kiasan dari orang yang rajin mengerjakan sholat malam. Mana orang-orang yang lambungnya atau perutnya jauh dari tempat tidur. Maka mereka kemudian berdiri. Dan wahum qalil, dan mereka jumlahnya sedikit. Yang berdiri itu sedikit. Dan mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa perlu dihisab. Jadi ada tempat untuk mencegat orang supaya dihisab, dia melewat aja. Kayak kita masuk ke dalam negara yang lainnya ada imigrasi, dicek dulu data-data kita, dia melewat aja, sultan, jadi lewat. Wahum qalil, baru thumma yu'maru bisairin nasi ilal hisab. Baru setelah itu manusia yang lainnya diperintahkan untuk dihisab. Ini qiyamul lail yang akan menjadikan kita lebih tinggi daripada yang lainnya, didahulukan masuk surganya dibandingkan yang lainnya. Hadis ini hadis yang mukhtalafun fihi, didhaifkan sebagian oleh ulama termasuk Al-Albani. Karena rawahul Baihaqi, karena ada hadis yang lainnya yang dipanggil itu adalah, yang jumlahnya sedikit itu adalah orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh aktivitasnya dari berzikir kepada Allah. Tidak dilalaikan oleh dagangannya, jual belinya dari mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, mereka juga jumlahnya sangat-sangat sedikit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada amal-amal yang kemudian perlu kita lakukan yang lebih detail lagi. Yang tidak hanya sekedar orientasi kita adalah bagaimana masuk ke dalam surga, tapi juga bagaimana kita selamat dari neraka. Kalau ibadah-ibadah yang besar tadi, rukun Islam tadi, maka rata-rata adalah punya fungsi ganda. Masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Tapi ada amalan-amalan yang lebih rinci, yang lebih kecil, yang akan menjadi sebab kita selamat dari neraka. Bahkan tidak hanya sekedar selamat dari api neraka, tapi diharamkan, redaksinya kan begitu. Diharamkan kita masuk ke dalam neraka. Kan beda ya. Kamu tidak boleh masuk ke dalam rumah si fulan,
dengan kamu haram masuk ke dalam rumah si fulan, itu kan daya tekannya beda, kepastiannya itu beda. Kalau hanya dilarang, ya kamu nggak boleh, ya bisa ngumpet-ngumpet masuk ke dalam rumah orang yang dilarang tersebut. Tapi kalau haram, maka tentu beda. Ya. Tidak akan masuk walaupun hanya sebentar. Jadi dalam banyak hadis, ya kan, juga dalam Al-Quran juga ada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bahkan mengharamkan orang itu dari neraka. Haram itu ya kayak kita haram makan babi itu kan, jangankan kita makan, lihat aja gak pernah. Lihat makan babi aja gak pernah, saking haramnya karena jijiknya. Beda kalau cuma dilarang, kamu jangan makan daging kambing, nanti kamu tekanan darahnya naik. Nah, itu kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Atau kamu nggak boleh ngerokok, pas di laut ngerokok, nggak ada yang lihat. Ya. Kerajaan setan ada di laut, ya kan? Karena apa? Cuma dilarang. Tapi kalau diharamkan, itu daya tekannya itu lebih kuat. Diharamkan. Maka kita perlu mengetahui hal-hal yang kemudian menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Ya, menjadi sebab kita diharamkan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, tentu banyak yang kita temukan amal-amal tersebut. Kita bisa cari di Google, ya. Silakan berserta dengan dalilnya. Ya kan? Jangan cari di AI, sering nipu dia, sering salah, ngarang-ngarang, sok pinter. Ya kan? Coba aja tanya sekali-kali, ya kan? Sebutkan dalil misalnya ini, ntar dia ngarang sendiri, ya kan? Bahkan tidak ada kalimatnya tuh bukan kalimatnya para ulama, gitu. Ya kalimat dia sendiri, mentang-mentang dia bisa nerjemahin ke dalam bahasa Arab, bikin sendiri. Bahkan Quran aja bisa dibikin nama dia, ya kan? Quran tuh bisa dibikin nama dia, ya kan? Ya. Jadi saya pernah nanya, sebutkan surat Al-Qasas ayat 14, dia ngarang sendiri, gitu kan? Ya, dan tidak sama gitu. Jadi bisa ya dicari. Nah, di sini saya ingin menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Sempurnakan wudhu, waktu, ruku dan sujudnya. Jadi sholatnya tidak hanya sekedar sholat, tapi sholatnya dilakukan secara sempurna. Nabi mengatakan man hafadha 'ala shalawatil khamsi 'ala wudu'iha. Siapa yang menjaga salat 5 waktunya 'ala wudu'iha, dengan wudunya yang sempurna, wa mawaqitiha, dan waktunya yang tepat, wa ruku'iha wa sujudiha, rukuk sujudnya sempurna. Karena ada orang yang rukuk sujud tidak sempurna. Ya. Bahkan sahabat Nabi juga ada yang pernah melakukan itu, namanya Khalad bin Rafi' yang kemudian dikasih gelar musi'us shalah, orang yang sholatnya buruk karena sholatnya sangat cepat, ya kan? Nggak ada tumakninahnya, lalu diluruskan oleh Nabi. Yaraha haqqan lillahi alaihi, dia memandang sholat 5 waktu itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, maka hurrima 'alan nar, dia diharamkan masuk ke dalam neraka. Jadi nggak bakal masuk ke dalam neraka sama sekali. Orang haram, ya kan? Hurrima 'alan nar. Kemudian menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. 4, 8. Tambah salat zuhurnya 4, 12. Ya kurang lebih 30 menit loh. 12 rakaat kayak kita salat tarawih kan sekitar 30 menit. Cuman kalau tarawih panjang-panjang. Ya, kalau sholat sunnah kan bisa pendek-pendek. Jadi 4 rakaat sholat sebelum zuhur, 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. 12. Ya kan? Ini juga akan menjadi sebab kita haram masuk ke dalam neraka. Ya kan? Kata Nabi, man hafadhu ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'da haruma 'alan nar. Siapa yang mau
siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka haram baginya masuk ke dalam neraka. Nah, ini perlu, kalau seandainya disepakati, ya, sepakati semua mengerjakan itu, ya, maka waktu iqamahnya bisa diakhirkan sedikit. 4 rakaat juga kalau kita datang pas adzan, ya ngejar lah. Ya. Biasanya 7 menit 4 rakaat kelar. Kemudian yang ketiga adalah jaga sholat subuh dan sholat asar. Selain 5 waktu tadi secara khusus, sholat subuh dan sholat asar ini disebut oleh Nabi termasuk sebab diharamkannya kita masuk ke dalam neraka. Ya, hadis Ibnu Khuzaimah, man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha haramallahu 'alan nar. Siapa yang sholat sebelum terbitnya matahari, maksudnya adalah subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, maka Allah haramkan ia dari neraka. Hadis rawahu Ibnu Khuzaimah. Dan ada hadis yang lebih sahih daripada itu, yaitu hadis rawahu Imam Muslim, la yalijun nara man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak masuk neraka orang yang, redaksinya beda, tadi kan haram, kalau sekarang tidak masuk neraka, ya. Orang yang sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu subuh dan asar. Kemudian berikutnya adalah orang yang membaca namanya al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyat as-shalihat. Suatu hari Nabi berkata kepada para sahabat, "Khudhu junnatakum." Ambillah perisai kalian. Para sahabat bertanya, "Amin aduwin hadoro ya Rasulullah?" Memangnya ada musuh yang datang ya Rasulullah? La, tidak. Walakin junnatakum anin nar. Tapi ambillah perisai kalian dari neraka. Faqulu, kata Nabi, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Fa innahunna, kata Nabi, ya'tina yaumal qiyamah. 4 kalimat tadi akan datang pada hari kiamat, mujannibatun, menjauhkan kalian dari neraka, wa mu'aqibatun, akan terus menemani kalian sepanjang ada di hari kiamat. Fa innahunnal baqiyatus shalihat. Itulah yang dimaksud dengan al-baqiyatu as-shalihat. Dan masih banyak lagi. Ini adalah amalan-amalan yang juga tidak kalah pentingnya karena akan menyelamatkan kita dari api neraka. Yang terakhir adalah amalan-amalan yang tidak hanya mengantarkan kita masuk ke dalam surga, tapi mewajibkan kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau bahasanya wajib, itu ya sebuah kepastian. Wajib masuk ke dalam surga. Dan itu juga bisa dicari, ya kan? Apa saja amalan-amalan yang kemudian dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa kita wajib masuk ke dalam surga. Ya kan? Di antaranya adalah ya, azan. Tapi agak berat sedikit nih. Karena azannya itu 12 tahun. Adanya 12 tahun. 12 tahun ya, kira-kira kalau sekarang kita mulai 2025 tambah 12 lah. 2037. Ya. Nah, kira-kira tambah 3 cucu lah. Jadi 12 tahun. Man adzana fintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Siapa yang adzan 12 tahun, wajib baginya masuk ke dalam surga. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin sittuna hasanah.
Adzannya itu dicatat setiap hari 60 kebaikan, walikulli iqamatin falafuna hasanatan, dan setiap iqamah ya 30 kebaikan. Rawahu Ibnu Majah. Ya. Kemudian berikutnya adalah redaksinya hampir sama dengan yang diharamkan neraka tadi ya. Itu menjaga sholat 5 waktu, kemudian khususnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Dari redaksinya ada yang menyebutkan tidak haramallahu alal nar, tapi wajabat lahu al jannah. Ya, yang tidak termasuk yang diharamkan dari api neraka adalah yang wajib masuk ke dalam surga adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Jadi habis wudu sholat 2 rakaat. Ini gampang. Nabi mengatakan, "Mamin muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu." Tidaklah ada seorang muslim yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli raka'ataini, lalu salat 2 rakaat ya. Muqbilun alaihi ma biqalbihi, menghadapkan hatinya, artinya khusyuk ya. Wa wajhihi, dan wajahnya, illa wajabat lahu al jannah, kecuali wajib baginya masuk ke dalam surga. Kemudian menjaga salat 5 waktu selama 40 hari dan selalu mendapatkan takbiratul ihram. Nah, ini agak berat nih ya kan. 40 hari. Ramadan aja cuma 30 hari ya kan. Ini 40 hari. Kata Nabi, man syahidas shalawatil khamsa, siapa yang menyaksikan salat 5 waktu arba'ina lailatan, selama 40 hari, fi jama'atin, dengan jamaah, yudriku at-takbiratul ula, dia selalu mendapati takbiratul ihram, ya, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi hari Jumat dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi. Amalannya adalah puasa, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, bersedekah, atau memerdekakan budak. Kalau puasa bisalah ya kan. Menjenguk orang sakit ya kayaknya ada lah ya. Ya, ada, datang aja ke rumah sakit. Ya, pasti ada yang sakit. Wa syahida janazatan, mengantarkan jenazah. Nah, ini yang agak susah nih ya kan. Mengantarkan jenazah. Tapi kalau ke pemakaman pasti ada ya kan? Setiap hari. Tambah sedekah ya kan? Wa tasaddaqah, dan bersedekah. Maka wajabat lahu al jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Jadi puasa, menjenguk orang sakit, menyaksikan atau mengantarkan jenazah, dan sedekah, itu ada 4. Ada 4. Kemudian jenazah yang disolatkan minimal 3 shaf. 3 shaf. Dalam riwayat yang lain 40 orang. Itu juga sama. Jadi jangan meremehkan kalau ada orang misalnya ternyata dia bisa disolatkan sebanyak 3 shaf, ya kan? Maka itu menjadi kesaksian bahwa orang-orang suka kepadanya. Maka jangan dianggap enteng kalau ada seseorang yang mungkin dia dalam hidupnya kurang baik sama orang, tapi yang nyolatinya banyak. Bisa jadi itu menjadi ampunan dosa bagi dia. Dan kita belum tentu bisa seperti dia. Ya kan? Makanya kalau orang meninggal dunia, kalau disolatkan orang banyak, ya kita harus iri. Jangan-jangan nanti kita nggak seperti itu. Ya kan? Apalagi sampai disolatkan bergelombang-gelombang. Berapa shaf itu. Ya, dalam sebuah hadis ya, Nabi mengatakan, man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba. Siapa yang disalatkan oleh 3 saf, maka dia telah diwajibkan masuk ke dalam surga. Ini sama dengan ketika ada jenazah lewat, Nabi mengatakan wajabat. Karena orang-orang memujinya.
Dan di sisi yang lain ada jenazah yang lewat, orang-orang mencelanya, dan dia juga dikatakan sebagai wajabat. Orang yang meninggal dunia lalu disanjung-sanjung kebaikannya, disaksikan oleh saudara-saudaranya akan kebaikannya, wajib masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya, orang yang meninggal dunia kemudian disaksikan oleh saudara-saudaranya keburukannya, dicela oleh orang banyak, wajib pula masuk neraka. Karena kita menjadi saksi bagi saudara-saudara kita. Bahkan kita bisa menjadi saksi bagi saudara kita nanti di neraka. Ketika ada orang yang masuk ke dalam neraka, dicari-cari di surga tidak ada, ya kan? Maka orang ini bisa lapor kepada Allah, ya Rob, ini saudara saya dulu sholat berjamaah sama saya, ya kan? Ngaji bareng sama saya, ya kan? Sarapan bareng sama saya. Loh, kok nggak ada di surga? Maka dicarilah di neraka dan ternyata ada di sana, maka kemudian Allah memerintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Nah ini ya, dan masih banyak lagi ya. Ada seorang ibu-ibu datang ke rumah Nabi minta makan. Jadi sahabat itu sering minta makan kepada Nabi. Ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Itu datang kepada Nabi, minta terus, tiap hari minta. Ya kan? Maka hari yang ketiga ketika dia minta makan, kemudian Nabi kasih makan. Lalu Nabi mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa kata Hakim? Ini kan bukan larangan, tapi hanya ngasih tahu Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kata Hakim, ya Rasulullah, ya saya mah selama engkau masih hidup, saya nggak berhenti minta. Saya akan minta terus sampai engkau meninggal dunia. Karena makanannya Nabi barokah, ya kan? Tapi nanti kalau engkau meninggal dunia, saya tidak akan pernah meminta kepada siapapun. Maka ketika di zaman Abu Bakar dipanggil nih Hakim bin Hizam, ya kan? Sini ini bagian kamu nih, kamu dapat hak nih, ya kan? Hak kamu ada di sini. Dia nggak mau, dia menolak, sudah janji sama Nabi. Padahal bukan minta, tapi memang jatahnya. Tapi karena ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dia nggak mau menjadi tangan yang di bawah sejak Nabi meninggal dunia. Zaman Umar juga begitu. Ketika dalam satu peperangan ada ghanimah, dia punya hak. Harta fai, namanya harta fai. Sama, ketika dipanggil dia nggak mau datang, nggak mau ngambil jatahnya. Kenapa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah kita ini kan kadang-kala zakat fitrah jadi rebutan. Oh, saya amilin dari tanggal 1 sampai 30 nggak pernah libur kok. Pengennya tangan di bawah gitu kan, nggak mau tangan di atas. Nah sahabat itu ada begitu. Ini seorang perempuan ibu-ibu datang ke rumah Nabi minta makan. Yang ada Aisyah, ya. Maka Aisyah berikan kepada dia dan kedua anaknya kurma satu. Lalu kemudian yang satu dikasih anaknya, yang satu lagi kasih anaknya yang kedua, yang satu buat dia. Ketika anaknya sudah selesai makan, kurmanya yang ibu ini belum dimakan. Dia minta, Bu, bagi kami. Satu kurma, ya kan nggak ngenyangin, ya kan. Kayak kita misalnya nasi uduk nggak ada apa-apanya, kagak ngenyangin. Jam 10 udah bubur ayam. Maka dicuellah itu kurma, kemudian diberikan sebagian kepada anaknya, yang satu lagi kepada anaknya, dia nggak makan. Pemandangan ini menarik Aisyah. Maka Aisyah ceritakan kepada Nabi, maka apa kata Nabi? Ya kan, wajabatlah hal jannah. Dia wajib masuk ke dalam surga. Dia rela memberikan makan kepada anaknya dan tidak diberikan untuk dirinya, ya kan? Walaupun hanya secuil kurma, tapi diberikan dengan ketulusan dan kasih sayang, maka menjadi saksi bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Disaksikan oleh Aisyah dan Rasulullah SAW. Nah, ini amalan-amalan yang
sangat penting bagi kita, ya kan? Dari semua amalan yang ada, di mana dengan mengetahui fadilah-fadilah seperti ini, maka kita akan memilih mana yang penting bagi kita, mana yang kita prioritaskan agar kita tidak hanya sekedar masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala yang besar, tapi juga kita selamat dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.